Halo sahabat Overshooter, apa kabar kalian? Kembali lagi bersama saya di sini, Imadi Dupiandika SSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan memberikan pertanyaan besar kepada teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman jawab di akhir video atau bisa melalui kolom komentar. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah kalian percaya resesi tahun 2023? Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman pencet like, komen ya, bisa komen dan juga subscribe. Dan apabila nanti teman-teman mendapatkan insight dan juga edukasi baru atau manfaat dari video ini, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya pada kerabat, teman, dan juga saudara yang butuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik rekan-rekan, jadi sebelum teman-teman bisa menjawab, saya ingin memberikan gambaran dahulu tentang IHSG ya. Jadi indeks harga saham gabungan. Nah, jadi indeks harga saham gabungan itu kan merupakan tertimbang rata-rata ya dari keseluruhan saham yang ada di bursa kita. Nah, di bursa ada sekitar 800 saham. Tetapi untuk market movernya atau untuk mover IHSG sendiri itu adalah berisikan saham-saham yang market cap-nya besar, yang pertama, dan juga memenuhi kriteria free float, yaitu 7,5% ya minimal sahamnya harus beredar di masyarakat. Kalau dahulu ya hanya market cap saja, market cap besar yang menjadi penggerak, motor penggerak IHSG, tapi kalau sekarang ada free float-nya juga. Nah, jadi IHSG itu bisa menjadi sebab dan akibat teman-teman ya. Nah, jadi tergantung kita mau lihat dari mana dulu nih. Kalau kita melihat dari faktor-faktor penggerak IHSG ya, yang dimana itu bisa jadi adalah inflasi, kemudian suku bunga ya, dan juga ekonomi global, IHSG ini merupakan akibat. Nah, jadi statementnya adalah IHSG turun atau naik akibat dari tadi ya penggeraknya tadi. Nah, tetapi IHSG juga bisa menjadi sebab kalau kita melihat dari sudut pandang IHSG terhadap saham-saham di bursa kita. Nah, jadi misalkan statementnya adalah IHSG menjadi penyebab harga saham turun atau harga saham naik. Nah, kenapa? Karena IHSG tersebut ini kan merupakan cerminan ya, atau merupakan gabungan dari saham-saham yang ada di bursa kita. Nah, jadi penggeraknya tadi kan adalah yang market cap besar dan free float, dan itu sebagian besar terdapat di dalam indeks LQ45. Nah, jadi meskipun saham-saham di LQ45 itu keluar dan juga ada yang masuk, tetapi pasti ya untuk perhitungan yang masuk LQ45 itu adalah saham-saham yang market cap-nya besar dan free float. Nah, selain itu 755 saham lainnya ya itu merupakan ya penggerak juga, tetapi memiliki porsi mover yang lebih sedikit dibandingkan LQ45. Nah, jadi kita bisa melihat dari IHSG aja. Misalkan IHSG naik ya, berarti bisa secara logika ya, bisa dipastikan LQ45, saham-saham LQ45 itu naik, dan juga 755 sahamnya juga naik sebagian besar. Tetapi kalau IHSG turun ya, saham dari LQ45 kemungkinan dia turun, tapi dari 755 saham ada yang naik, ada yang turun. Nah, jadi karena sebagian besar LQ45 itu dia mempengaruhi IHSG kan, karena dia motornya atau dia movernya. Nah, jadi inilah alasan kita bisa kalau kita trader ya, kita bisa melihat gambaran dari IHSG saja bahwa kalau IHSG turun, sebagian besar trader itu menghindari dulu untuk trading, karena buat apa gitu loh, kita mencari dari 755 saham itu hanya beberapa yang naik ya. Kita misal bilang, oh kalau IHSG turun kan mungkin ada 5 atau 10 saham yang naik ya, atau 100 saham deh kita bisa bilang.
Ya, jadi kalau teman-teman pikiran seperti itu kan peluangnya berarti 100 berbanding 800. Teman-teman mencari 100 saham yang naik dibandingkan 800 probabilitasnya kan. Hanya kalau IHSG turun, itu kecenderungannya jadi trader menghindari untuk trading. Karena dari IHSG aja kita bisa melihat ya kondisi dari saham-saham yang ada di bursa. Nah, itu kalau kita melihat dari IHSG menjadi sebab ya, menjadi sebab harga saham naik atau turun. Nah, tapi kalau misalkan IHSG lagi naik, ya ini menjadi trader itu menjadi lebih antusias jadinya, karena selain LQ45 naik, 755 saham itu lebih banyak peluangnya sahamnya yang naik ketimbang yang turun. Nah, jadi lebih aman. Nah, tetapi kan ada juga di sini dilemanya ya, bahwa IHSG naik, tetapi orang trading ada aja yang rugi. Nah, itu ada, tetapi sebenarnya berarti kita atau mereka itu yang tidak paham bagaimana memilih saham yang naik pada saat IHSG naik. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang IHSG bisa menjadi sebab dan juga bisa menjadi akibat. Nah, kalau kita lihat dari penggeraknya atau faktor-faktor penggerak IHSG seperti tadi ada kondisi ekonomi, baik itu di Indonesia dan global, kemudian suku bunga dan lain sebagainya, IHSG menjadi akibat. Tapi jika kita melihat IHSG menjadi sebab, ya itu kita bisa lihat bahwa IHSG menjadi penyebab harga saham naik atau turun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah teman-teman percaya dengan adanya resesi? Nah, balik lagi. Jadi, saya ingin teman-teman, ya, penonton video ini, atau subscriber saya paham bahwa kita sebagai orang, ya, saya bilang, kita sebagai orang itu harus memiliki pendirian. Ya, meskipun banyak sekali data-data di luar sana yang mengatakan bahwa nanti Indonesia akan gelap atau ekonomi akan gelap di tahun 2023, itu tidak serta-merta bisa membuat teman-teman takut. Atau misalkan ada juga yang bilang bahwa tidak semenakutkan itu. Nah, itu tidak serta-merta juga membuat teman-teman menjadi tenang. Nah, jadi saya tidak ingin teman-teman baru dengar kata si A menjadi si A bilang takut, teman-teman menjadi takut. Baru teman-teman dengar si B lagi, si B itu bilang biasa aja, tidak sebegitu menakutkan, teman-teman jadi nggak percaya. Nah, jadi teman-teman harus punya pendirian nih, makanya teman-teman harus jawab sendiri pertanyaannya, apakah teman-teman percaya resesi? Nah, karena kalau teman-teman percaya resesi, ya, ini saya berikan dua skenario ya, bahwa teman-teman percaya resesi. Nah, jadi saran saya ya teman-teman jual sahamnya, jual semua saham. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu resesi itu kan adalah perlambatan ekonomi, ya. Jadi setiap saham itu pasti akan terkena dampaknya. Nah, ini kan kita berbicara turun ya. Jadi resesi itu kan adalah penurunan atau perlambatan. Kita tidak berbicara tentang krisis. Kalau krisis itu adalah ambruk. Beda ya ambruk dengan turun. Kalau ambruk itu langsung drop ya, down seketika. Nah, ini kalau sudah down seketika, ambruk ataupun krisis, itu tidak ada lagi yang namanya tidak ada lagi saham atau apapun itu yang dalam kondisi naik, pasti semua akan turun karena langsung drastis turunnya. Kalau turun berarti masih ada yang menjaga penurunannya. Nah, jadi misalnya tadi dari 800 saham ya, atau kita bilang dari LQ45 ya, dari 15 saham yang naik itu 10 saham, kini kita berbicara kalau market kapitalisasinya sama ya. Jadi 10 saham yang turun 10% dan 5 saham yang naik 10%, berarti kan turunnya 5%. IHSG turun 5%. Nah, itu kalau kita bicara tentang resesi yang artinya penurunan, ya berarti ada yang menjaga. Ya, ada sektor-sektor yang menjaga agar IHSG ini tidak ambruk. Karena kalau misalkan dia ambruk, bukan resesi namanya, tapi krisis. Ya, krisis yang berkepanjangan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman percaya dengan adanya resesi, teman-teman bisa jual dulu. Ya, bisa aja jual dulu sahamnya. Ya, nanti teman-teman cari peluang lain apabila teman-teman sudah percaya bahwa kondisi sudah mulai membaik. Karena apa? Karena kalau teman-teman percaya resesi, ya, ini kan sekarang resesi kan katanya terjadi tahun 2023. Ya, sekarang aja
IHSG sudah turun dari bulan September sampai sekarang. Ya penyebabnya ya pasti ada karena kenaikan harga BBM yang memicu terjadi inflasi dan juga adanya PHK besar-besaran dilakukan oleh startup-startup di Indonesia, baik dan juga startup luar negeri yang bikin cabang di Indonesia. Jadi PHK itu memicu penurunan daya beli, ya, dan juga akibat dari perang Rusia Ukraina dan juga kenaikan suku bunga Amerika yang menyebabkan capital outflow. Nah ini sebenarnya sudah terjadi penurunan dari IHSG dari bulan September sampai sekarang Oktober. Ya, ini belum berbicara resesi. Nah, IHSG aja sekarang sudah turun. Seberapa murah ya IHSG ini jadinya? Nah, sekarang 6.600 itu masih masuk akal. Tapi kalau teman-teman percaya dengan adanya resesi, kemungkinan, ya saya masih berbicara kemungkinan, IHSG akan menuju 5.400 kalau teman-teman percaya dengan adanya resesi, ya. Karena ini kan penurunan, kita berbicara tentang penurunan selama 1 tahun kan. Jadi kemungkinan ada tercapai akan turun ke level 5.400. Nah, tetapi jika teman-teman tidak percaya dengan resesi, ya mungkin aja, sekarang kan dunia ini sangat dinamis ya. Misalkan ya, ini kita berbicara dari pemikiran orang yang tidak percaya resesi. Mungkin saja pemikirannya seperti ini. Sekarang kan dunia dinamis nih. Setelah COVID, kenapa tiba-tiba langsung ada perang? Ya mungkin aja perang ini bisa langsung selesai, ya karena perubahan begitu cepat kan. Dan bisa aja krisis langsung bisa teratasi. Dan mungkin juga PHK ini kan terjadi di startup, di mana startup ini kan sebelumnya hanya mengandalkan valuasi kan, valuasi yang besar-besaran. Otomatis sekarang valuasi sudah kembali, investor itu sudah bisa menerka valuasi sebenarnya, ditambah lagi capital outflow, jadi kesulitan mencari investor, ya otomatis mereka harus menyesuaikan operasional, harus memangkas operasional biar lebih efisien lagi. Ya jadi mereka wajar dong PHK. Selain itu juga yang kerja di sana itu kan kebanyakan milenial. Nah milenial sendiri kalau nggak di PHK ya mereka mundurkan diri sendiri kan. Bisa aja mereka langsung jualan atau apa. Jadi mereka yang di PHK itu recovery-nya lebih cepat. Ya karena milenial-milenial yang bekerja di startup. Dan jadi konsumsi akan kembali pulih. Daya beli masyarakat akan kembali cepat pulihnya. Dan juga ekonomi akan berputar, uang akan berputar. Nah ini mungkin pemikiran orang-orang yang tidak percaya dengan resesi. Ya kalau teman-teman yang tidak percaya dengan resesi, ya itu sah-sah aja kan. Karena pertanyaan itu harus dijawab oleh teman-teman sendiri. Teman-teman harus punya pendirian, harus punya pemahaman yang kuat, ya agar teman-teman tidak ikut sana-sini, tidak kena pom-pom dan lain sebagainya. Nah, tadi yang tidak percaya resesi, ya teman-teman dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa, investasi atau trading seperti biasa. Tadi teman-teman yang tidak percaya resesi, ya kemungkinan juga IHSG akan menuju ke 7.400. Nah, ini kemungkinan ya. Ada banyak kemungkinan kalau teman-teman percaya resesi, IHSG akan menuju ke mana. Kalau teman-teman tidak percaya dengan resesi, IHSG akan menuju ke mana. Ini masih ada kemungkinan. Pertanyaan harus teman-teman jawab sendiri. Jadi sudah paham ya teman-teman ya sampai di sini. Jadi kalau bisa saya rangkumkan, itu saya menjelaskan IHSG dulu di awal. Bagaimana IHSG ini, apakah dia menjadi sebab ataukah dia merupakan akibat. Nah jadi setelah itu kita rentetkan ke saham, ya ke saham dan juga kondisi-kondisi perekonomian yang ada di Indonesia saat ini. Dan kemudian setelah data-data itu terkumpul, kemudian teman-teman harus bisa menjawab apakah teman-teman percaya dengan resesi atau tidak. Nah setelah teman-teman punya jawabannya, silakan teman-teman sesuaikan dengan keputusan yang tadi teman-teman sudah buat. Oke, semoga teman-teman mendapatkan wawasan baru dan juga teman-teman bisa memutuskan sendiri ya apakah teman-teman percaya atau tidak dengan adanya resesi. Saya Imadi Dupiandika SSI Magister Manajemen mohon undur diri. See you in the next video. Bye bye.